Assalamualaikum Mas Bro, ya kembali lagi dengan kita di Fajar Daily. Dan kali ini kita akan membandingkan di sini ada berapa? 6 bank ya, 6 bank yang sekarang harganya memang lagi diskon. Dan ini bukan ajakan untuk beli atau jual sebuah emiten ya Bro. Kita hanya istilahnya share info aja dan belajar bareng di sini. Dan bank-bank di sini adalah bank non syariah ya. Jadi bagi teman-teman yang hanya beli indeks di ISSI ya ini nggak masuk. Jadi kita hanya belajar aja lah. Gimana cara ngitung yang murah, terus ke cara dapat potensi cuan terbesar tuh di mana, kita belajar aja di sini. Dan saya juga kayaknya nggak akan beli karena non syariah, tapi kita belajar aja Mas Bro. Oke, kita membandingkan 6 bank Mas Bro di sini ya. Kalau Mas Bro lihat biasanya kalau di grup-grup ya, di grup-grup saham gitu yang dibicarain cuma BCA, BRI, Mandiri, ya itu aja ya. Ternyata masih ada 3 bank lagi yang menurut saya itu lebih seksi daripada ketiga itu. Jadi masih ada BNI, BTN, dan Panin Bank ya. Coba kita akan bandingin satu-satu. Dan kalau kita lihat nih Mas Bro, memang bank-bank itu ya hampir semua bank, ke-6 bank tersebut tuh lagi turun ya. Dan sekarang kayaknya udah mulai masuk titik terendah. Kalau dilihat untuk Bank BNI ya, sempat di 6.000 dan sekarang cuma dijual 4.800. Terus hampir sama juga ke misalnya BRI gitu. BRI ya, kalau Mas Bro lihat untuk chartnya ya, tuh kan sempat di 4.700 terus 3.000 sekarang. Dan kita akan bahas satu-satu aja. Saya udah rangkum di sini tadi pagi. Ini Mas Bro tinggal baca aja. Dan di sini PBV, PER, DER. Kalau misalnya Mas Bro nggak percaya dengan tulisan Excel saya ini, Mas Bro bisa cek sendiri lah ya di fundamental masing-masing. Oke, kita bahas satu yaitu BCA. Bank BCA Mas Bro. Bank BCA itu harga sekarang pada saat video ini dibuat tuh 30.550. 30.550. Jadi istilahnya slotnya 3 jutaan ya. Mahal. Ya mahal nominal ya maksudnya. Tapi untuk PBV-nya juga tergolong mahal. BCA PBV-nya 4,17 kali. Jadi udah tertinggi daripada kelima bank setelahnya. Ya, yang kedua BRI ya 2,4. Terus di sini PER-nya Mas Bro. PER-nya itu di kuartal 1 2020 itu 102 kali. Dan sekarang 105. Apa artinya? Artinya bahwa Bank BCA itu mencetak laba lebih sedikit, ya memang sedikit sih, daripada tahun lalu. Jadi istilahnya labanya itu menurun. Sedikit tapi. Oke, terus untuk DER-nya. DER-nya Bank BCA naik. Oh ya, kalau emiten bank itu beda ya sama emiten selain bank. Karena kalau DER, kalau misalnya emiten bank terus DER-nya lebih naik, itu berarti lebih bagus. Karena kerjaan bank itu apa? Ya, kerjaan bank adalah menghimpun dana dari masyarakat ya, terus dia puterin lagi ya, istilahnya diribain lagi gitu. Jadi semakin banyak DER-nya, tentu aja dia semakin bagus kalau bank. Beda dengan emiten yang lain gitu Mas Bro. Jadi istilahnya BCA itu bagus karena dia tumbuh DER-nya. Jadi istilahnya lebih banyak orang yang nabung di BCA. Maksudnya gitu ya. Oke, terus untuk harga tertinggi di awal tahun 2020 dia sentuh harga 35.900. Nah, kalau Mas Bro punya modal 10 juta itu cuma dapat 3 lot. Oke, terus kita bahas untuk BRI. Untuk BRI harganya sekarang 3840. Terus untuk PBV-nya 2,4 kali ya untuk sekarang. Terus untuk PER-nya itu 4569. Istilahnya BRI itu keuntungannya jauh lebih sedikit Mas Bro. Jadi lebih oke BCA ya untuk keuntungannya. Jadi keuntungannya itu berkurang dikit, kalau BRI itu berkurang lumayan banyak dari 45 ke 69. Berarti berkurang sekitar 15-20% kan gitu. Terus untuk DER-nya untuk BRI turun. Ya, jadi istilahnya semakin sedikit orang yang nabung di BRI. Jadi awalnya 670%, sekarang 624. Istilahnya mungkin jumlah nasabahnya menurun gitu ya. Terus untuk harga tertingginya 4750 di tahun 2020, awal tahun 2020. Terus untuk Bank Mandiri, BMRI itu untuk harganya 5.875 ya. Pas video ini dibuat, terus dia punya PBV 1,37 kali. Ya, ini murah ya daripada bank yang udah kita bahas sebelumnya. Jadi untuk PER-nya ini dari 27 ke 46. Jadi naik hampir keuntungan Bank
Mandiri itu berkurang setengahnya daripada periode tahun lalu, Mas Bro. Istilahnya itu untungnya itu berkurang setengah. Jadi itu tentu aja sentimen negatif. Terus untuk DER-nya itu naik ya. Jadi mungkin orang yang nabung BRI sekarang nabung di Bank Mandiri seperti itu. Oke, terus untuk harga tertingginya 7.100 di tahun 2020. Awal tahun 2021. Terus untuk BNI, Bank BNI ini jarang ya dibahas ya. Biasanya kalau yang rekomend tuh tiga bank ini. Terus ini BNI itu sekarang 4.800. Terus untuk PBV-nya 0,75. Murah, Bro, ya. Jadi seksi banget ya. Bank dengan PBV di bawah 1. Terus di sini untuk pernya memang naik. Dia keuntungannya juga sama kayak Bank Mandiri ya, tergerus setengah gitu. Pernya dari 17 kali ke 37 kali. Tapi sekarang 37 kali pernya. Itu jauh lebih bagus daripada BCA, BRI dan Bank Mandiri. Ya nggak? Pernya 37 kali kok. Ya, lebih sedikit. Kalau per semakin sedikit tentu semakin bagus kan gitu. Terus untuk DER-nya. Kalau DER-nya ya dia turun sedikit ya, dari 691 sampai jadi 633. Dan di sini kalau kita lihat untuk awal tahun 2021 ya. Ini awal tahun 2021 nih harusnya nih. Salah saya. Oke. Terus itu 6.500 ya. Kalau Mas Bro punya modal 10 juta dapat 20 lot. Ini modalnya ya, Mas Bro. Nah, kalau 10 juta dapat berapa lot gitu maksudnya. Terus yang selanjutnya adalah Bank BTN. Nah, Bank BTN nih Mas Bro, jarang yang bahas ya. Bank BTN itu harganya sekarang 1.315. Terus BBV-nya 0,72. Lebih murah lagi. Terus di sini ada pernya itu 19 kali jadi 22 kali. Memang berkurang, tapi jauh lebih murah daripada keempat bank yang udah kita bahas. Jadi untuk Bank BTN tuh justru malah dia bisa mencetak laba jauh lebih baik daripada BCA, BRI, Bank Mandiri, dan Bank BNI. Jadi BTN itu lebih bagus daripada mereka. Terus untuk DER-nya ini keren banget. DER-nya banyak. Jadi istilahnya mungkin karena Bank BTN ini ya, perumahan ya. Jadi mungkin dia bisa narik orang yang nabung atau kredit rumah itu banyak di sini. Jadi istilahnya dia itu banyak banget orang DER-nya ini ya. 1.700 ke 1.800 istilahnya naik gitu. Jadi banyak banget yang istilahnya itu ngutangin ke Bank BTN. Jadi kalau bank DER-nya semakin banyak itu berarti banyak nasabah yang masukin dana ke situ, nggak tahu deposito atau nabung kan gitu. Oke, untuk harga di awal tahun 2021 itu 2.150. Dan kita bahas untuk Bank Panin ya. Panin di sini harganya sekarang 760. Terus untuk PBV yang terendah 0,39. Pantasannya si Lokehong dia beli PNLF ya. Jadi yang pokoknya satu grupnya sama Bank Panin gitu. Ini Lokehong suka karena memang grup Panin itu kayaknya PBV-nya rendah-rendah. Terus di sini untuk pernya itu 24 kali 30. Sekarang 30 ya. 24 jadi 30 kali. Jadi istilahnya masih jauh lebih bagus BTN kalau cetak labanya. Terus kalau lihat DER-nya ya segini Mas Bro ya. Malah turun ya. Sama keadaannya kayak si ini Bank BRI. Terus untuk harga awal tahun 1.200. Oke, kita lihat Mas Bro lihat di sini modal 10 juta. Ini kalau BCA dapat 3 lot, kalau Bank BRI ini harga sekarang ya. BRI dapat 26 lot, terus Bank BRI dapat 17 lot, terus Bank BNI itu dapat 20 lot. BTN dapat 76 lot dan untuk Panin dapat 131 ya, namanya juga harganya terendah gitu kan. Nah, coba kita lihat untuk proyeksi di akhir tahun, kira-kira kalau Mas Bro beli sekarang dengan nominal 10 juta itu jadi berapa nanti kalau dijual di akhir tahun atau awal tahun 2021. Kita coba lihat di sini harganya Mas Bro. Nah, ini dia Mas Bro. Ternyata bener ya. Di sini yang paling besar kalau misalnya Mas Bro sekarang ngeluarin 10 juta, dapatnya ini ya lotnya. Nah, kalau nanti Mas Bro insya Allah dijual nanti di akhir tahun atau awal tahun, kemungkinan Mas Bro itu yang terbesar tuh BTN ya di sini. BTN tuh jadi 16.340 dengan asumsi harga tertinggi di awal tahun 2021 di harga 2.150.
Jadi istilahnya kalau saya ya, kalau misalnya ini syariah atau apa namanya, saya bisa beli itu masuk indeks SSI, tapi ya nggak mungkin, itu saya pilih BTN tentunya ya. BTN tentunya, karena memang dia ngasilin returnnya lebih besar. Kalau dilihat 10 juta, jadi 16 juta kan dia 60%. Nah, kalau Mas Bro lihat BCA ya, BCA cuma dapat 3 lot. Terus kalau misalnya harganya tinggi jadi 35.900, itu cuma jadi 10.700.000. Ini cuma 7% naiknya, Mas Bro. Jadi paling sedikit malahan BCA ya. Tapi kalau BRI dan Mandiri nih hampir imbang, tapi masih banyak BRI. Dan BRI juga sekarang lagi ada isu positif ya, sentimen positif mau istilahnya bergabung jadi holding mikro gitu, sama Pegadaian sama apa lagi satu lagi. Jadi ya mungkin kalau dibanding BCA, BRI, dan Bank Mandiri ya saya milih BRI. Tapi kalau dibanding dengan 6 bank ini, saya tentu aja milih BTN kan gitu, Mas Bro. BTN jauh lebih besar kok, dia yang nabung banyak di sini, DR-nya gede, ya nggak? Terus untuk apa namanya, returnnya juga yang paling gede, 16.340. Oke, catatan, ini adalah bank-bank non syariah. Saya tidak untuk merekomendasikan beli atau jual. Ini murni hanya untuk belajar tentang menentukan potensi keuntungan yang paling besar. Oke Mas Bro, jadi mungkin itu aja informasi dari kita. Jangan lupa untuk like, subscribe, sampai ketemu